Selamat siang pemirsa, sejumlah berita terkini yang menjadi sorotan akan kami sajikan untuk Anda. Bersama saya Indah Cahya dalam Breaking News, inilah berita selengkapnya. Pemirsa, badan jalan sepanjang 10 meter dengan kedalaman 20 meter longsor di Jalan Raya Mangunreja Sukaraja, Kabupaten Tasikmalaya, pada Rabu sore 14 Mei 2025. Badan jalan sepanjang 10 meter dengan kedalaman 20 meter longsor di Jalan Raya Mangunreja Sukaraja, Kampung Ciberem, Desa Tanjung Jaya, Kecamatan Tanjung Jaya, Kabupaten Tasikmalaya, pada Rabu sore 14 Mei 2025. Hujan deras yang terjadi sejak sore jadi pemicu longsornya jalan tersebut. Bawah jalan terdapat gorong-gorong yang menjadi tempat irigasi menuju Sungai Ciwulan. Polisi mengalihkan arus lalu lintas kendaraan yang melintas untuk mencegah adanya hal serupa. Kapolsek Tanjung Jaya Ibda Nandang mengaku bahwa kendaraan dialihkan melalui jalur alternatif Sukarame. Pengendara dari Sukaraja Singaparna bisa melintas ke jalur Sukarame, namun jarak lebih jauh. Selain ke Sukarame, kendaraan juga dialihkan melalui jalur Cikalapa. Petugas kepolisian dari sektor Tanjung Jaya dan Satlantas Polres Tasikmalaya memasang garis polisi sebagai peringatan agar warga tidak melintas. Jalur ini akan ditutup total. Demikian laporan, Java TV melaporkan. Berita selanjutnya pemirsa, perampokan terjadi di rumah seorang petani warga Dusun Curah Kerajaan, Desa Betek, Kecamatan Krucil, Probolinggo, menjadi korban keganasan kawanan perampok bersenjata tajam pada Rabu 14 Mei 2025. Perampokan terjadi di rumah seorang petani bernama Soleh 50 tahun warga Dusun Curah Kerajaan, Desa Betek, Kecamatan Krucil menjadi korban keganasan kawanan perampok bersenjata tajam pada Rabu 14 Mei 2025 pukul 1 waktu Indonesia Barat. Pelaku ini dilakukan dengan kawanan perampok yang diperkirakan berjumlah sekitar 4-6 orang. Para pelaku membawa senjata tajam jenis celurit, golok, pedang, dan softgun. Korban mengalami kerugian kurang lebih mencapai 25 juta rupiah. Kasat Reskrim Polres Probolinggo AKP Putra Fajar Adi Winarsa mengatakan pada saat itu Soleh sedang tidur di dalam kamar. Ia mendadak terbangun setelah mendengar teriakan anak perempuannya yang meminta tolong karena ada orang asing masuk ke rumah. Pelaku perampokan tersebut mengancam Soleh untuk menunjukkan tempat menyimpan barang-barang berharga, meski pada akhirnya korban dibacok di bagian dahinya. Perampokan itu sudah ditangani Polres Probolinggo dan anggotanya sudah melakukan olah TKP. Demikian laporan, Java TV melaporkan. Masih di Breaking News pemirsa, aksi begal terjadi di kawasan Cikarang, Bekasi, Tambun Utara yang dilakukan kepada warga pada 14 Mei 2025 dini hari. Aksi begal terjadi di kawasan CBL Cikarang, Bekasi, Tambun Utara yang dilakukan kepada warga pada 14 Mei 2025 dini hari. Saat korban yang sedang mengendari sepeda motor Honda Beat dengan tiba-tiba dihampiri oleh 3 pelaku. Kejadian tersebut terjadi di sekitar Tambun Utara, Jembatan Teluk Puter. Menurut saksi yang masih bersama korban, setelah berhasil merampas motor korban, ketiga pelaku tersebut langsung melarikan diri ke arah Tarumajaya. Pihak kepolisian telah menerima laporan dan mulai melakukan pengejaran serta penyelidikan terhadap pelaku. Saat ini korban masih dalam kondisi trauma.
Masyarakat dihimbau untuk selalu lebih waspada saat melintas di area rawan kejahatan, terutama di malam hari. Apabila terjadi kejadian kriminal, segera untuk melaporkan ke pihak kepolisian. Demikian laporan, Java TV melaporkan. Berita selanjutnya pemirsa, kecelakaan tunggal mobil menabrak pohon terjadi di lahan samping Sisentia Square Park, Tangerang, pada Rabu 14 Mei 2025. Kecelakaan tunggal mobil menabrak pohon terjadi di lahan samping Sisentia Square Park, Tangerang, pada Rabu 14 Mei 2025. Kejadian tersebut menjadi pusat tontonan warga sekitar. Bagian depan mobil berwarna hitam itu mengalami kerusakan. Polisi sudah tiba di lokasi untuk mengatur arus lalu lintas yang sedikit padat agar tidak terganggu. Pihak berwajib masih melakukan penyelidikan terkait kecelakaan yang terjadi dan mengidentifikasi penyebab utamanya. Demikian laporan, Java TV melaporkan. Masih di Breaking News pemirsa, Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto tiba di Istana Nurul Iman pada Seri Begawan Brunei Darussalam disambut hangat dan penuh kehormatan dari Yang Mulia Sultan Haji Hasan Al-Bolkiah Muizzaddin Wadaulah pada Rabu 14 Mei 2025. Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto saat tiba di Istana Nurul Iman Bandar Seri Begawan Brunei Darussalam disambut hangat dan penuh kehormatan dari Yang Mulia Sultan Haji Hasan Al-Bolkiah Muizzaddin Wadaulah pada Rabu 14 Mei 2025. Setibanya di halaman utama, Presiden Prabowo Subianto disambut oleh Sultan Hasan Al-Bolkiah dengan diiringi lagu kebangsaan Indonesia Raya dan lagu kebangsaan Brunei Darussalam, serta 21 dentuman meriam kehormatan. Selanjutnya dilakukan perkenalan resmi antar delegasi. Sultan Hasan Al-Bolkiah Grand Chamberlain memperkenalkan anggota parlemen dan perwira tinggi angkatan bersenjata di Raja Brunei. Disusul Kepala Protokol Brunei yang memperkenalkan para kepala perwakilan asing di Brunei. Presiden Prabowo Subianto memperkenalkan anggota delegasi Indonesia yakni Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Erlangga Hartarto, Menteri Koordinator Bidang Pemberdayaan Masyarakat Abdul Muhaimin Iskandar, Menteri Luar Negeri Sugiono, Menteri Perlindungan Pekerja Migran Indonesia Abdul Qadir Dikarding, Sekretaris Kabinet Teddy Indra Wijaya dan Duta Besar Republik Indonesia untuk Brunei Darussalam Ahmad Ubaidillah. Pertemuan tersebut dalam suasana hangat dan akrab. Pertemuan bilateral kedua pemimpin membahas langkah strategis dalam memperkuat kerjasama yang saling menguntungkan, sekaligus memperkuat kedua negara tersebut di kawasan Asia Tenggara. Kemudian rangkaian acara ditutup dengan jamuan santap siang kenegaraan. Demikian laporan, Java TV melaporkan. Baik pemirsa, informasi tadi sekaligus menjadi penutup perjumpaan kita hari ini. Saya Indah Cahya dan segenap tim redaksi yang bertugas pamit undur diri. Selamat siang, terima kasih dan sampai jumpa.